dari bawahnya 4, di atasnya bisa 3 atau bisa 4 juga ya sanak family. Cuman hati-hati saat melakukan potes pucuk, jangan dalam keadaan daun muda begini. Halo, assalamualaikum, apa kabar sanak family? Jumpa lagi di kebunku. Ya, hari ini kita mau pruning alpukat sejak dini ya sanak family. Cuman hati-hati jika sanak family ingin melakukan pruning. Pelajari dulu karakter pohon ya, karena ada beberapa varietas alpukat yang tidak mau di pruning. Tidak semua varietas bisa ya. Ada yang kita potong, dia akan munculkan tunas baru. Ada yang kita potong, dia akan menjadi stagnan. Itu yang kita takutkan ya sanak family. Setelah kita pangkas, bukannya tumbuh, pohonnya malah mandek, stuck. Jadi hati-hati jika pohonnya tersebut bisa kita bentuk, sebaiknya kita bentuk sejak dini. Seperti ini pohon alpukat red Vietnam ini, kita pangkas 1, 4, kemudian nanti ini kan sudah 4 nih, ini 4 cabang utamanya, 1, 2, 3, 4. Nah ini kita pangkas dan ini memunculkan lagi tunas-tunas baru lebih dari 4. Nanti baru akan kita pilih, kita tentukan yang mana yang ranting-ranting ini yang potensial untuk kita pelihara ya. 1, 4, 12 kalau bisa, atau ini kita buat 3 lagi atau 4 lagi, terserah tergantung cabangnya ya. Nah ini bisa kita buat 4 lagi. Kita pilih dahan yang mengarah keluar ya, yang ke dalam begini kita buang saja, kita pangkas. Nah ini kita pangkas yang mengarah ke dalam. Nanti akan kita pelihara 3 atau 4 ya, tergantung ini teman-temannya juga, apakah mereka bisa 4. Nah ini yang penting kita buang dulu yang ke dalam. Nah ke dalam begini, kemudian ini juga yang ke dalam gini kita buang dulu. Nah, ini berarti ini 3. Nah yang ini yang belum jelas, yang satu ini masih kecil. Jadi kita lihat perkembangan keempat cabang ini, yang ini ya, ini 1, 2, 3, 4 ini, apakah mereka bisa 3 atau 4. Jadi kalau yang ini cuma bisa 3, otomatis nanti yang ini teman-teman yang ini kita pelihara 3 juga. Tapi kalau yang ini bisa 4, nah kita pelihara 4 lagi ya. Jadi 1, 4, kemudian 4, masing-masing 4 lagi. Tapi ini sepertinya 3 ini ya. Nah makanya saya bilang tadi tergantung. Kalau ini 3, yang lain menyesuaikan 3 juga, nanti tidak seimbang, ada yang 3 ada yang 4. Dari bawahnya 4, di atasnya bisa 3 atau bisa 4 juga ya sanak family. Cuman hati-hati saat melakukan potes pucuk, jangan dalam keadaan daun muda begini. Nah itu yang biasanya akan membuat potes pucuk yang kita lakukan itu gagal ya. Jadi bukannya tumbuh tunas banyak, tapi hanya tumbuh 1 tunas menggantikan tunas yang kita potong. Nah sebaiknya kita memotong tunas yang sudah tua begini ya, sudah tua baru kita potong. Saya juga dulu melakukan kesalahan, ada 1 pohon kemudian ada 3 cabang, pohon utama saya potong. Saya mengharapkan cabang itu yang menjadi pohon utama, ternyata tidak bisa. Pohonnya menjadi stagnan. Jadi yang kita harapkan itu tunas-tunas muncul begini. Itu yang akan kita jadikan cabangnya ya, bukan cabang yang sudah ada. Nah itu kegagalan saya pada waktu lalu, dan saya harapkan sanak family yang menonton channel ini, yang video tentang ini bisa mengambil hikmah dari kegagalan saya tersebut ya. Nah kita lihat, mudah-mudahan hari ini kita menemukan pohon yang akan kita pangkasnya seperti apa sih. Idealnya cabang atau daun yang akan kita pangkas, yang jelas tidak seperti ini mudah begini, tidak boleh kita potes pucuk. Ini kita tunggu dulu sekitar 30 cm lah ya. Ini kan sekitar 1 jengkal nih, kita potong dulu. Nah ini nanti paling tidak 1 jengkal lagi kita potong. Jadi nanti paling tidak ketinggian minimal dari tanahnya itu 1 meter terakhirnya ya, 1 meter paling sedikit, kalau bisa ya 1,5, baru kita biarkan, kita los untuk menjadi cabang-cabang berikutnya, agar pohon ini nanti menjadi rindang ya. Dengan harapan kalau pohon rindang, buahnya nanti akan banyak. Kita geser ke pohon sebelah, mudah-mudahan ada ranting yang pas untuk kita potong. Nah ini juga sudah kita pangkas dan sudah muncul banyak cabang ya. Ini kita tunggu juga. Nah dulu kesalahan saya begini sanak family, saya contohkan yang ini ya. Nah ini kan umpamanya ini batang utama, ini kan ada 3, kita abaikan 2, ini batang utama. Nah saya mengharapkan ini yang menjadi cabang.
nih menjadi batang primer berikutnya ya. Jadi saya potong di sini dengan harapan ini akan menjadi batang utamanya. Ternyata tidak bisa sanak famili, ini tidak berkembang, akhirnya pohonnya stagnan. Jadi sebagusnya kita harapkan itu muncul dari tunas baru ya, bukan dari yang sudah ada begini untuk menjadi batang primer berikutnya. Mudah-mudahan nanti hari ini kita menemukan pohon yang dalam keadaan tua ya, yang untuk kita pangkas. Nah, jika pohon dalam keadaan tua yang kita pangkas seperti ini, kenapa dia akan munculkan banyak tunas ya. Nih, bakalan tunas baru. Nih, bakalan tunas baru banyak. Nanti tinggal kita pilih-pilih saja yang mana yang subur, itu yang akan kita pelihara nih ya. Tapi lain halnya tadi kalau tunasnya muda, kita potes pucuk, itu yang biasanya tidak sesuai harapan tumbuhnya nanti. Ya, ini juga sudah muncul tunas-tunas baru banyak yang akan kita pilih nantinya ya. Kita biarkan saja dulu ini, biarkan jangan terlalu gatal tangannya untuk memotes berikutnya. Kita lihat pertumbuhan yang mana yang bagus, itu yang akan kita pelihara. Ini sudah tiga, ini nanti kita pelihara 3 lagi. Ini juga seperti itu. Cuman jangan lupa ya sanak famili, setelah dipangkas, satu hal jangan lupa lakukan pemupukan agar memunculkan tunas-tunas yang banyak ya, yang nantinya bisa kita pilih yang subur, yang arahnya bagus, itu yang akan kita pertahankan. Seandainya arahnya tidak bagus pun dapat kita arahkan dengan mengikatnya pada tonggak kayu ya. Nah, seperti ini sanak famili. Ini kan sedang dalam masa pertumbuhan, tunasnya sedang tumbuh pesat-pesatnya ya. Jangan kita potong, jangan kita potes, kita biarkan saja hingga daunnya tua baru kita potes, karena pohonnya sedang dalam pembentukan percabangan ya sanak famili. Jadi kita jangan gatal tangan tadi saya bilang untuk memotes pucuknya. Kita biarkan saja sehingga panjangnya 30 cm dan daunnya dalam keadaan tua baru kita potong. Dari tadi kita belum menemukan pohon alpukat yang pas untuk kita potong ya, seperti apa daunnya. Kita cari lagi, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu pohon yang dalam keadaan pas untuk dipotong. Yang jelas tadi saya bilang jangan dipotong dalam keadaan daun muda begini, tunggu agak tua baru kita potong ya, dan tunggu panjangnya pas. Ini nanti kan dari bawah ini sudah yang percabangan kedua, nanti ini 1 kali lagi kita potong baru kita biarkan pertumbuhannya kita lepas secara alami ya. Kita masih mencari pohon yang pas untuk kita potong. Yuk kita lanjut lagi ke pohon alpukat yang lainnya. Nah, kita menemukan pohon alpukat yang pas untuk kita potes pucuk ya. Ini daunnya sudah dalam keadaan tua. Inilah ukuran yang ideal untuk dipotong. Boleh dipotes saja jika bisa, jika tidak kita menggunakan gunting ranting ya. Oke, kita potong semua rantingnya dan nanti akan kita pilih ranting-ranting yang potensial untuk dipelihara. Jangan dibuang dulu, walaupun nantinya akan kita buang ranting-ranting yang kecil begini, kita masih mengharapkan daunnya ya. Oke, kita ke sebelah lagi. Sepertinya ada 1 pohon yang daunnya tua juga di situ ya. Ya, ini juga sedang dalam keadaan tua daunnya. Kita potong ya. Kita potong semuanya. Nah, nanti kita beri pupuk. Setelah ini kita beri pupuk. NPK berimbang juga boleh 16-16. Nah, nanti setelah tunas-tunasnya muncul baru akan kita pilih yang mana yang akan kita pelihara ya. Ya, ini kan 1, 3, 4 ini. 4, 1, 4 mungkin. Bawahnya nanti akan kita buang, yang ini akan kita buang. Tapi nanti ya, setelah daunnya agak banyak baru ini kita potong. Untuk sementara dibiarkan saja dulu untuk membantu proses fotosintesisnya. Ya, itulah tadi sanak famili kegiatan kita hari ini. Terima kasih sanak famili yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir.
yang ingin belajar bersama, yuk kita sama-sama belajar di channel ini. Ilmu dapat kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.